nilai mata uang dibentuknya dengan berupa kertas ya, walaupun masih mengacu dengan nilai dari emas tersebut, maka masuklah kita ke sistem Bretton Woods atau kurs tetap. Nah, jadi sistem Bretton Woods ini pada mulanya dimulai tahun 1944, yaitu puncak Perang Dunia Kedua, di mana perwakilan 44 negara melakukan pertemuan di Bretton Woods. Dan mereka mendesain sistem moneter internasional yang baru. Nah, sehingga dihasilkanlah sebuah kurs mata uang yang tetap. Nah, ini diawasi oleh IMF. Nah, IMF ini adalah International Monetary Fund dan World Bank. Nah, tapi biasanya untuk pengawasan ini lebih ke IMF ya. Kalau World Bank itu terkait dengan pembangunan ekonomi. Nah, kalau IMF itu terkait dengan rules, kebijakan, dan juga pengawasan. Nah, kalau World Bank biasanya lebih ke pembangunan dari nilai mata uang tersebut. Nah, jadi nilai mata uangnya dalam bentuk emas, tapi tidak harus menukarnya dengan emas. Dan pada tahun 1944 ini sudah ditetapkan ya, sudah berubah lagi yang awalnya tadi 1 ons itu pada Perang Dunia Pertama tuh tadi berapa tuh? Oke, sebentar. Pada 1 ons itu pada Perang Dunia Pertama itu sebesar $20,67. Nah, pada Bretton Woods ini berubah kembali menjadi $35 ya dalam 1 ons. Nah, ini tuh sudah disesuaikan ya karena sudah ada kesepakatan dari International Monetary Fund ini dengan perwakilan 44 negara ini. Maka 1 ons itu sebesar $35 Amerika. Nah, sehingga semua negara yang berpartisipasi ini sudah sepakat untuk berusaha mempertahankan nilai mata uangnya. Namun dalam range sebesar 1% ya dari nilai pari dengan jalan membeli atau menjual mata uang yang disesuaikan dengan nilai emas tadi sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan nilai tersebut. Nah, sehingga diharapkan ini tidak membuat sebuah devaluasi yang sebelumnya terjadi di Perang Dunia Pertama tadi. Oke, jadi ini mengenai sistem Bretton Woods atau kurs tetap. Nah, di sistem Bretton Woods ini juga, kepencet. Oke, nah di sistem Bretton Woods ini juga kurs tetap itu bertahan akhirnya sampai tahun 1960. Namun runtuh nih tahun 1973 dan sejak saat itu digunakan sistem mengambang terkendali. Nah, ini runtuhnya itu kalau berdasarkan dari bukunya Pak Rusdin ya, itu karena memang kunci dari kurs tetap ini mengacu semua negara itu ke nilai dolar Amerika. Nah, tapi karena semua mengacu ke sana, kadang-kadang inflasinya itu tidak disesuaikan dengan negara-negara lain yang mungkin mengalami perekonomian yang kurang stabil. Nah, sehingga banyak menjadi pro dan kontra ya untuk sistem kurs ini. Seperti itu. Nah, selain itu juga di sini ada beberapa penyebab keruntuhan lainnya. Oke, sebentar. Nah, jadi itu terkait dengan kebijaksanaan ekonomi makro Amerika Serikat ya tahun 1965 sampai 1968 di mana adanya konflik Vietnam dan program-program peningkatan kesejahteraan sehingga terjadi inflasi sebesar 9%. Nah, inflasi 9% ini menyebabkan neraca dari pertumbuhan ekonomi itu menjadi tidak seimbang. Nah, neracanya tidak seimbang itu apa? Ya karena memang tingkat pembelanjaan atas barang-barang itu lebih tinggi dibandingkan dengan dibandingkan dengan pendapatannya. Karena pembelanjaan yang tinggi ini diakibatkan dari nilai mata uang dolar Amerika ini naik ya 9%, sehingga itu membuat
negara itu menjadi ibaratnya tekor lah gitu untuk melakukan impor gitu dari negara lain seperti itu. Dan tahun 1971 juga impor Amerika dia itu lebih besar daripada ekspor. Nah, hal ini kenapa? Karena pada tahun 1971 ini pembelian Deutschmark itu Jerman meningkat di pasar valuta asing. Nah, ini juga dapat menjadi salah satu penyebab keruntuhan sistem kurs tetap ya. Akibat yaitu tadi impor yang ibaratnya yang dihasilkan dari inflasi yang tinggi sehingga membuat negara-negara lain yang melakukan perdagangan internasional menjadi cukup berat seperti itu untuk membeli barang dari luar. Nah, ini dapat dibaca ya Kang Teteh, ini contoh-contohnya yang lain. Ada juga dari Bundesbank, ada juga dari Nixon. Jadi mereka tuh rata-rata keberatan lah dengan nilai dolar Amerika ini yang mengalami inflasi ya yang tidak disesuaikan dengan negara-negara lain. Nah, ini penyebab keruntuhan dari sistem kurs tetap ini. Nah, di sistem kurs tetap ini juga memiliki kelemahan. Nah, ini tidak dapat berfungsi jika mata uang dolar Amerika ini berada berada di bawah spekulatif sistem kurs tetap. Nah, maksudnya di sini adalah di mana inflasi Amerika ini diharapkan itu jangan terlalu tinggi, diharapkan masih rendah dan juga diharapkan oleh negara lain itu tidak mengalami defisit neraca pembayaran. Nah, defisit neraca pembayaran ini juga sangat mempengaruhi dari penyebab sistem kurs tetap. Nah, itu balik lagi ya intinya ya karena si dolar Amerika Serikat ini dia menjadi kunci tolak ukur dari nilai mata uang negara dalam melakukan perdagangan internasional, maka kadang-kadang tuh terjadi inflasi yang tidak disesuaikan negara lain, maka sistem kurs tetap ini menjadi runtuh seperti itu atau tidak digunakan kembali. Nah, setelah sistem kurs tetap ini runtuh, maka kita masuk ke yang ketiga, yaitu kurs tukar mengambang. Nah, kurs tukar mengambang ini mulai tahun 1976 oleh IMF ya, dengan mengadakan pertemuan di Jamaika dan menghasilkan kesepakatan berupa di mana anggota IMF ini diperbolehkan memasuki pasar valuta asing atau falas untuk mengurangi fluktuasi yang spekulatif yang tidak terjamin. Nah, di sini emas tidak lagi dipergunakan sebagai aset cadangan. Namun IMF mengembalikan emas cadangan kepada negara-negara anggota pada harga pasar yang berlaku. Nah, di sini juga jumlah total kuota IMF per tahunnya itu terus naik ya hingga 180 miliar dolar Amerika. Nah, awalnya itu kurs mengambang ini dilakukan dengan kurs tukar sejak tahun 1973. Nah, kurs tukar ini menjadi lebih rentan dan sukar diramalkan karena krisis minyak pada tahun 1973 menyebabkan OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries menaikkan harga minyak 4 kali lipat. Nah, sehingga inflasi dari dolar Amerika itu menjadi tinggi ya. Dan nilai mata uangnya ini maksudnya inflasi permintaannya menjadi naik sehingga menyebabkan nilai mata uang dolar Amerikanya menjadi turun. Nah, oleh karena itu krisis minyak yang terjadi tahun 1973 hingga 1979 menyebabkan
OPEC ini menaikkan harganya 2 kali lipat karena yaitu tadi inflasi atau permintaan yang cukup tinggi. Nah, sehingga hal tersebut menaikkan nilai dolar pada tahun 1980 sampai 1985 dan menyebabkan neraca pembayaran semakin buruk. Nah, itu contohnya adalah salah satunya penurunan nilai US dollar secara cepat terhadap yen dan juga Jerman. Nah, ini ada karakteristik dari nilai tukar mengambang, di mana karakteristiknya yang pertama ada berdasarkan otonomi kebijakan moneter, kurs devisa mengambang memberikan otonomi kebijakan moneter. Dalam kurs tetap, ekspansi moneter dapat menyebabkan terjadinya inflasi dan penciutan moneter yang memerlukan tingkat bunga yang tinggi. Lalu yang kedua, karakteristiknya adalah mekanisme penyesuaian neraca perdagangan akan menjadi lebih lancar. Dan yang ketiga adalah karakteristik nilai tukar mengambang ini rentan terhadap spekulasi. Dan juga yang keempat itu akan menimbulkan ketidakpastian. Oke, karena awalnya itu tadi dari mengacu pada OPEC ya atau perdagangan minyak tadi ya. Nah, dari sistem mengambang tadi atau perdagangan mengambang tadi, masuklah kita ke bagaimana mengatasi sistem sistem moneter pengambangan tadi ke implikasi bisnis. Nah, dari sistem pengambangan tadi kan masih terjadi sedikit ya pro kontra ya terkait dengan inflasi permintaan yang tinggi sehingga menyebabkan nilai mata uang yang awalnya turun menjadi naik. Nah, itu maka dibentuklah currency management atau manajemen mata uang yang digunakan sistem mengambang. Nah, hal ini juga menjadi strategi bisnis berdasarkan fleksibilitas. Nah, sehingga implikasi bisnis atau hubungan antara perusahaan dengan pemerintah itu dapat mempengaruhi sistem moneter nasional ya atau sistem moneter yang ada di negara masing-masing. Nah, sehingga untuk mengatasi sistem pengambangan tadi ya dengan dibentuklah lembaga berupa International Finance Corporation. Nah, ini merupakan sumber terbesar pendanaan pinjaman dan ekuitas dunia untuk perusahaan swasta di berbagai perekonomian dunia yang sedang bangkit atau masih berkembang ya. Contohnya seperti negara-negara Asia. Oke. Nah, selain itu juga dibentuk juga PBB dan dunia usaha berupa Pusat Korporasi Transaksional atau United Nations Center on Transactional Corporation. Nah, ini lembaga ini untuk menerbitkan Transactional Corporation yang memberikan informasi tentang ilmu ekonomi dan lingkungan bisnis. Nah, sekarang struktur organisasi terkait dengan perdagangan internasional ini dalam PBB sudah cukup banyak ya untuk hal ini dibentuk untuk menanggulangi beberapa permasalahan terkait dengan moneter internasional. Di sini dapat dilihat ya sama Akang Teteh ada ILO, ada UNESCO, WHO, FAO dan lain sebagainya. Nah, ini tuh merupakan sub-sub lembaga dari World Food Program dan juga beberapa lembaga lainnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di slide terakhir apa itu ILO. ILO itu setahu saya terkait dengan perburuan ya. Ada juga UNESCO, WHO dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini singkatan-singkatan dari beberapa lembaga tadi dapat dibaca sendiri ya. Nanti akan saya share untuk materi mengenai sistem moneter internasional ini.
Oke. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dana moneter internasional, di mana pada dasarnya IMF ini berurusan dengan pemerintah, tetapi kebijaksanaan dan tindakannya mempunyai dampak yang besar atas dunia usaha di seluruh dunia. Nah, tujuan dari IMF ini tadi adalah yang pertama, karena IMF ini berbeda ya dengan World Bank. Jadi IMF ini lebih ke kebijakan ataupun aturan. Nah, yang pertama terkait pengaturan devisa, yang kedua ada pengaturan mata uang, dan yang ketiga adalah mempersingkat masa dan pengurangan derajat keseimbangan neraca pembayaran. Nah, premis dari IMF ini adalah untuk mencapai kepentingan bersama semua bangsa dalam suatu sistem moneter internasional yang dapat dilaksanakan jauh melebihi kepentingan-kepentingan nasional. Nah, tiap-tiap negara anggota memiliki kuota yang sama besarnya dengan jumlah iurannya kepada IMF. Nah, hal ini membuat kesepakatan IMF dimasukkan sebelum konferensi pendirian PBB, dan ketika PBB sudah dibentuk, maka IMF ini dikaitkan dengan suatu kesepakatan di mana kesepakatan ini untuk mempertahankan independensi IMF yang disesuaikan dengan keperluan manajemen moneter yang independen. Itu tadi mengenai IMF ya. Nah, ini histori dari perubahan-perubahan dalam IMF. Jadi pada tahun 1970 sampai 1980 itu IMF tidak lagi bertugas untuk mempertahankan sistem kurs tetap. Kewajiban tersebut ditetapkan dalam pasal-pasal kesepakatan, tetapi IMF tidak berdaya dalam menghadapi situasi di mana semua mata uang utama dengan sistem mengambang, sehingga diperlukan amandemen atau pasal-pasal untuk mengesahkan kurs mengambang. Salah satunya ada pasal 4, yaitu IMF diberikan wewenang untuk bergerak menuju posisi dunia yang diduduki oleh bank-bank sentral secara nasional. Nah, yang kedua adalah perubahannya IMF juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya dengan dua cara, yaitu yang pertama, Dewan Gubernurnya secara teratur memeriksa dengan seksama kebijakan ekonomi dan kinerja tiap-tiap anggota atau tiap-tiap negara dengan interaksi kebijaksanaannya itu sesuai dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Dan juga kewajibannya Dewan mengadakan pembahasan reguler atas wawasan ekonomi dunia dan diskusi periodik mengenai perkembangan kurs di negara-negara industri besar. Lalu poin ketiga, perubahan dalam IMF ini adalah memberikan sumbangan untuk koordinasi kebijaksanaan di antara negara-negara industri besar melalui indikator-indikator ekonomi dan wawasan ekonomi jangka menengah. Nah, negara-negara industri besar seperti Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika itu disebut negara G7. Nah, Direktur Manajemen IMF itu mengambil bagian dalam kelompok tersebut. Jumlah anggota IMF saat ini sebesar 181 negara. Nah, itu tadi perubahan-perubahan dalam IMF. Nah, ini merupakan istilah-istilah ya dalam sistem moneter internasional yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terkait dengan dari awal standar tukar emas, terus penetapan kurs mata uang, bank, dan juga tadi terakhir mengenai International Monetary Fund atau IMF ya. Ini dapat dibaca. Oke. Sekian materi untuk sistem moneter internasional. Baik, untuk sesi selanjutnya, mangga saya persilahkan kelompok 5 untuk melakukan presentasi. Mangga, Clarissa dan kawan-kawan silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf, izin share screen.
Ya, sudah, silakan. Angga. Nah, baiklah. Terima kasih untuk Bu Sari karena telah menjelaskan juga. Semoga teman-teman bisa paham juga dengan penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas sistem moneter internasional. Untuk anggota kelompok 5 sendiri terdiri dari saya, yaitu Clarissa Pitaloka Sunaria dengan NPM terakhir 118. Kemudian ada Tri Purwani dengan NPM terakhir 121, dan ada Novi Indriani dengan NPM terakhir 143. Untuk ini kami akan membahas mengenai pengertian sistem moneter internasional, kemudian sistem standar emas, sistem Bretton Woods, peranan IMF dan Bank Dunia, sistem kurs tetap, sistem kurs mengambang, dan IMF dan Bank Dunia setelah Bretton Woods atau sistem mengambang terkendali. Untuk awalannya, intinya itu dalam sistem moneter internasional itu terjadi beberapa evolusi. Di antaranya yang pertama digunakan itu adalah sistem standar emas, kemudian sistem Bretton Woods, dan kemudian saat ini itu digunakan sistem kurs mengambang. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Baik, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Tri Purwani. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter internasional. Untuk pengertiannya, suatu sistem yang berhubungan dengan suatu kebijakan, peraturan, dan mekanisme. Jadi, sistem ini telah dirancang, dirundingkan, dan dibuat peraturan untuk menyelaraskan operasional oleh semua negara yang berkaitan. Dilanjut, dalam menentukan tingkat mata uang suatu negara dengan perbandingannya. Jadi, harus dirundingkan dan disetujui standar mata uang. Standar untuk mata uang yang digunakan sebagai transaksi biasanya menggunakan barang yang memiliki nilai tinggi seperti logam mulia. Nah, dalam standar sistem ini menggunakan sistem standar emas. Mengapa? Karena sistem standar emas memiliki kelebihan yaitu menyeimbangkan perdagangan dan jarang terjadi inflasi tinggi. Keseimbangan perdagangan contohnya seperti perdagangan ekspor impor Indonesia dengan Malaysia. Misalnya di Indonesia melakukan banyak ekspor sehingga memiliki pendapatan dari ringgit Malaysia dan ditukar di bank menjadi nilai rupiah dan bank akan menukarnya ke Malaysia dalam bentuk emas. Pada saat itu Indonesia mengalami banyak persebaran uang yang menyebabkan peningkatan harga dan Indonesia sendiri akan membeli produk-produk dari Malaysia yang harganya lebih rendah sehingga inflasi tersebut bisa diminimalisir. Tadi saya menyebutkan jarang terjadi karena keseimbangan perdagangan sebelumnya saya sebutkan cepat memulihkan inflasi sehingga negara tidak terlalu lama terpuruk dalam inflasi. Dan untuk pengertiannya, sistem standar emas menetapkan nilai tukar mata uang suatu negara berdasarkan nilai emas. Contohnya 1 US dollar dinilai 23,22 grams emas murni. Buat info aja, kalau grams emas murni itu biji emas yang telah diukur. Jadi 1 ons itu ada 480 grams. Maka
harga dari 1 ons emas $20,67 dengan perhitungan 480 grams dibagi 23,22 grams. Next chart. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah standar emas. Sejarah ini ada 3 periode, yaitu periode 1918 sampai 1933. Negara yang mendanai pembelanjaan militer mengalami inflasi. Pada saat itu terjadi Perang Dunia Pertama yang negaranya tersebut membuat uang untuk mendanai pembelanjaan militer dan terjadi inflasi pada negara tersebut sehingga harga-harga pada negara tersebut tinggi dan negara lain yang memegang mata uang tersebut memilih untuk menggantikannya dengan emas karena nilainya terus menurun. Yang kedua, periode 1933 sampai 1976. Emas tidak boleh dimiliki dalam bentuk batangan. Investor yang biasanya memiliki emas batangan tidak diizinkan memiliki, namun diberi kebebasan bagi masyarakat Amerika. Namun pada saat itu harga emas melonjak drastis dari $27 per ons menjadi $200. Lalu selanjutnya pada periode 1976 sampai 1997. Standar emas telah mati. Pada periode sebelumnya kan harga emas sangat tinggi, tapi orang-orang mempunyai harapan bahwa harga emas akan mengalami peningkatan. Namun ternyata harga emas tetap pada sebelumnya harga emas sangat tinggi, namun orang-orang berharap harga emas mengalami penurunan. Namun kenyataannya harga tersebut masih tinggi dan membuat masyarakat tidak percaya lagi untuk menggunakan emas sebagai simpanan atau sebagai transaksi. Selanjutnya, Cak. Selanjutnya adalah sistem Bretton Woods. Ini dibentuk pada Juli 1944 di United Nations Bretton Woods Conference di Hampshire, Amerika Serikat. Dihadiri perwakilan 44 negara. 44 negara ini adalah negara sekutu yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Tujuannya menciptakan sistem pertukaran mata uang asing yang efisien, mencegah devaluasi mata uang, membantu negara yang kesulitan neraca pembayaran, mendorong pertumbuhan ekonomi internasional. Semua negara harus menetapkan nilai mata uang dalam bentuk emas, namun tidak harus ditukar dengan emas. Jika sebelumnya harus ditukar dengan emas, namun dalam sistem Bretton Woods ini mengalami kelonggaran, yaitu cukup hanya dinilaikan dengan emas, namun tidak harus ditukar dengan emas. Ini juga disetujui oleh semua negara yang pada saat itu datang. Kesepakatan pendirian lembaga juga terjadi, yaitu International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Next. Baik, kita akan membahas mengenai lembaga yang telah dibuat oleh Bretton Woods. Yang pertama yaitu IMF yang bertujuan memastikan stabilitas sistem moneter internasional, menerapkan kombinasi antara disiplin dan fleksibilitas untuk mencegah chaos yang terjadi pada sebelumnya.
Disiplin dalam hal ini yaitu mempertahankan kurs tetap dan menstabilkan lingkungan perdagangan dunia. Sedangkan fleksibilitas yaitu fasilitas pinjaman dan penyesuaian nilai modal per lembar saham. Untuk Bank Dunia mempromosikan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan. Awalnya pembangunan kembali perekonomian Eropa yang runtuh setelah perang. Karena terjadinya perang, ekonomi Eropa mengalami goncangan yang cukup tinggi. Maka dari itu mereka melakukan pertemuan Bretton Woods yang menciptakan lembaga ini dengan misi utama menyediakan pinjaman dengan bunga rendah. Terdapat dua skema, IBRD dan IDA. IBRD ini merupakan pinjaman modal dengan bunga besar, namun kredit kecil, dan IBRD ini boleh dipinjam dengan oleh negara yang memiliki sejarah keuangan yang buruk. Dan IDA, International Development Agency, menggunakan dana-dana yang berasal dari negara maju untuk membantu dalam bentuk pinjaman ke negara yang miskin. Perbedaan dari dua lembaga ini yaitu IMF, dia lebih membantu ke dalam bantuan yang jangka pendek seperti pembayaran pada saat itu, modal, dan lainnya. Kalau Bank Dunia sekarang lebih ke bentuk pembangunan yang mempunyai dampak jangka panjang. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi Indriani. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu terkait sistem kurs tetap atau yang tadi disebut dengan Bretton Woods. Nah, sistem kurs tetap ini adalah sistem nilai tukar mata uang di mana pemegang otoritas moneter tertinggi itu yaitu bank sentral di dalam suatu negara menetapkan suatu nilai tukar dari negara tersebut terhadap negara lain dengan nilai tertentu, namun tidak memperhatikan adanya permintaan ataupun penawaran yang ada di pasar. Kemudian di sini ada fakta-fakta dari sistem kurs itu sendiri, dari sistem kurs tetap yang menuju ke dalam keruntuhan. Nah, fakta-fakta di bawah ini itu saling keterkaitan satu sama lain, yang mana diantaranya pertama itu sistem yang dibentuk oleh Bretton Woods itu mengalami kemunduran pada tahun 1960. Nah, hal ini terjadi karena adanya inflasi yang meningkat serta Amerika itu juga mengalami defisit perdagangan di mana nilai impor itu lebih banyak dibandingkan ekspor. Kemudian yang kedua itu dolar berada di posisi penting atau sentral. Jadi di dalam sistem kurs tetap ini, dolar itu merupakan mata uang yang dijadikan acuan dan dapat dikonversikan menjadi emas dibandingkan dengan mata uang yang lain. Kemudian yang ketiga itu adanya tekanan untuk mendevaluasi dolar dapat membuat sistem menjadi runtuh. Nah, karena dolar itu merupakan mata uang yang sangat penting dalam sistem kurs tetap ini, jadi ketika ada tekanan terhadap dolar tersebut, itu sistem dari kurs tetap akan mengalami keruntuhan. Yang keempat itu adanya spekulasi di pasar valuta asing terkait devaluasi dolar. Perdagangan yang semakin buruk di Amerika Serikat ditambah dengan meningkatnya inflasi membuat adanya spekulasi-spekulasi yang beredar di pasar valuta asing bahwa kemungkinan dolar dari Amerika Serikat itu akan didevaluasi. Kemudian yang kelima itu dolar dari valuta asing memulai menukar dolar dengan Deutschmark atau mata uang dari Jerman dan mata uang yang lainnya. Nah, hal tersebut itu dilakukan untuk mencegah adanya uang dari negara mereka tidak akan diapresiasi terhadap dolar. Kemudian yang keenam, sistem kurs mengambang mulai dianggap sebagai sistem yang permanen. Nah, jadi di sini itu peralihan pada sistem
tetap itu sistem mengambang dianggap sebagai respon sementara pada awalnya terhadap spekulasi-spekulasi yang tadi sudah disebutkan terhadap dolar yang tidak dapat ditanggulangi lagi di pasar valuta asing. Namun, karena sistem kurs tetap ini mulai runtuh selama 25 tahun terakhir, hingga akhirnya sistem dari kurs mengambang dianggap permanen oleh banyak pihak. Selanjutnya, next ya. Nah, selanjutnya ini terkait sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang ini adalah sistem nilai tukar mata uang yang mana bisa ditentukan dari permintaan dan penawaran uang di pasar valuta asing untuk menentukan harga dari mata uang negara tersebut. Nah, di sini itu ada rezim kurs mengambang yang sifatnya itu berfluktuatif. Nah, kemudian rezim kurs mengambang ini diformalkan pada Januari tahun 1976 ketika anggota dari IMF itu mengadakan pertemuan di Jamaika untuk menyepakati aturan dari sistem moneter internasional yang berlaku, yaitu untuk mengganti dari sistem tetap menjadi sistem yang mengambang. Nah, kesepakatan Jamaika ini memiliki unsur-unsur di antaranya, next ya. Di antaranya kurs yang pertama kurs mengambang diterima secara bulat. Kan tadi yang tetap itu mulai tidak diperhatikan lagi karena memang adanya inflasi dan juga defisit terhadap perdagangan Amerika, terus berganti ke kurs mengambang dan para pihak-pihak itu sudah menerima kurs mengambang ini secara bulat, serta anggota dari IMF itu juga diperbolehkan masuk ke dalam pasar valuta asing untuk mengurangi adanya spekulasi-spekulasi yang berlebihan, seperti contohnya tadi, yang dolar dianggap akan didevaluasi. Kemudian yang kedua itu emas sebagai tersepan untuk negara miskin. Nah, di sini itu emas tidak lagi digunakan sebagai aset cadangan, jadi IMF itu memperbolehkan cadangan emas dapat dijual dengan harga pasar yang berlaku di pasaran, agar dapat digunakan sebagai tersepan untuk negara miskin. Terus yang kedua itu terkait kurs tukar sejak tahun 1973. Nah, ini itu ada hal-hal yang tidak terduga pada sistem moneter dunia yang mengakibatkan kurs tukar ini menjadi lebih rentan. Nah, hal yang tidak terduga ini diantaranya yang pertama ada krisis minyak. Nah, krisis minyak ini terjadi di mana OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries itu, atau organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi di dunia, menaikkan harga minyak itu menjadi 4 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Nah, sehingga tingkat inflasi di Amerika Serikat menjadi lebih tinggi dan berdampak pada perdagangan. Kemudian nilai dolar menjadi lebih rendah. Nah, yang kedua itu meningkatnya inflasi. Nah, meningkatnya inflasi ini menyebabkan orang-orang menjadi kurang percaya terhadap dolar atau nilai mata uang dolar. Kemudian yang ketiga itu kenaikan dari dolar yang tidak terduga. Nah, jadi mulai pada tahun 1980-an sampai 1985 itu hal yang terjadi itu adalah kuatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat sehingga dapat menarik adanya capital inflow. Nah, padahal pada saat itu Amerika sedang mengalami defisit perdagangan. Nah, hal ini terjadi akhirnya memberikan pandangan bahwa Amerika Serikat adalah tempat yang bagus untuk melakukan investasi. Yang terakhir itu penurunan nilai dolar terhadap yen, mata uang Jepang, dan Deutschmark, yaitu mata uang dari Jerman. Nah, ini terjadi pada tahun 1993 dan 1995, sementara untuk mata uang di Jerman itu pada tahun 1985 dan 1987. Nah, penurunan nilai dolar ini disebabkan adanya campur tangan dari pemerintah dan adanya kekuatan-kekuatan yang ada di pasar. Terus yang terakhir itu kurs tetap versus kurs mengambang. Nah, ini itu contoh kasus dari kurs tetap itu seperti ada di bagian disiplin moneter, spekulasi, dan ketidakpastian. Kemudian untuk di kurs mengambang itu terjadi di bagian otonomi kebijakan moneter serta bagian penyesuaian neraca dari perdagangan di Amerika Serikat itu sendiri.
Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Clarissa. Nah, penjelasan berikutnya yaitu IMF dan Bank Dunia setelah Bretton Woods. Yang mana setelah sistem kurs tetap atau sistem kurs Bretton Woods jatuh itu, perekonomian dunia itu menggunakan sistem kurs mengambang terkendali. Dan ini tuh diterapkan pada tahun 1993. Kenapa sistem kurs Bretton Woods jatuh? Di antaranya karena bunga utang yang meningkat. Jadi bunga utang itu makin meningkat saja untuk utang-utang yang diberikan oleh Bank IMF dan sistem ini. Kemudian manajemen ekonomi makro yang lemah, khususnya politik pertumbuhan inflasi dalam negara-negara berkembang. Kemudian dana pinjaman itu digunakan oleh pemerintah itu penggunaannya kurang tepat, yang mana konsumsi itu lebih besar daripada investasi, sehingga bukannya utang itu digunakan untuk suatu keuntungan, tapi malah digunakan konsumsi negara yang mengakibatkan keborosan. Yang terakhir itu adanya kemunduran ekonomi industri-industri barat, yang mana industri barat ini merupakan pasar produk utama dari selanjutnya itu penyelesaian krisis utang. IMF sebagai pelaku utama penyelesaian krisis utang itu bersama dengan negara-negara barat, khususnya Amerika itu pernah melakukan perjanjian dengan Meksiko, yang mana Meksiko itu salah satu negara yang punya utang ya, dan Meksiko itu utangnya tinggi, itu sekitar 107 miliar dolar. Dan dalam perjanjian tersebut itu ada 3 poin utama, yaitu yang pertama penjadwalan ulang utang lama Meksiko, karena memang utangnya itu sudah lama tapi tidak lunas-lunas. Yang kedua itu Meksiko itu mendapatkan pinjaman baru dari IMF, Bank Dunia, dan bank-bank komersial. Kemudian pemerintah Meksiko itu harus menaati aturan IMF karena mereka itu terikat perjanjian juga kan, dan taat peraturan itu dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan menumbuhkan penawaran uang. Nah, ternyata pada tahun 1989 diklarifikasi bahwa utang itu tidak akan selesai, sehingga IMF yang mana terinspirasi atau mendapatkan usulan dari Nicholas Brady yang merupakan sekretaris Departemen Keuangan Amerika mengembangkan pendekatan baru, yaitu pengurangan utang. Ini tuh berbeda ya, bukan hanya penjadwalan ulang tapi juga ada penghapusan utang. Nah, penghapusan utang ini membuat Jepang dan Bank Dunia itu masing-masing menyumbang 10 miliar dolar untuk penghapusan utang ini sendiri. Oleh karena itu, Meksiko itu utangnya berkurang. Dari 107 miliar itu dikurangi 15 miliar. Dan untuk 5 miliarnya lagi itu untuk negara-negara lainnya. Akhirnya, pada 1990-an pertengahan, krisis utang itu telah berakhir. Masa depan IMF dan Bank Dunia. Jadi, IMF dan Bank Dunia itu sama-sama menyelesaikan masalah ekonomi dengan memberikan pinjaman. Dan IMF itu lebih ke pinjaman jangka pendek dan lebih luas lagi. Untuk World Bank itu lebih ke pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Namun, dulu itu pernah IMF itu menyediakan kredit jangka waktu lebih dari 12 tahun yang telah digunakan oleh 20 negara. Hal ini itu karena adanya perjanjian Bretton Woods. Sehingga adanya pengaburan antara fungsi IMF dan World Bank sendiri. Dan dulu itu sempat difikirkan untuk merger kedua ini, namun alhamdulillah sampai sekarang itu masih menjalankan fungsinya masing-masing. Dengan intinya IMF itu untuk menjaga kestabilan moneter internasional dan World Bank itu untuk pembangunan ekonomi sehingga pengurangan kemiskinan itu dapat dilakukan. Untuk implikasi bisnisnya itu ada pada currency management atau manajemen mata uang. Yang kedua itu strategi bisnis.
strategi bisnis itu untuk fleksibilitas. Misalnya itu bentuk produksi berbeda lokasi. Misalnya mobil perusahaan produksi di Eropa dan di Amerika Serikat. Untuk pasar uang dan valuta asing, dalam perdagangan mata uang dunia itu peran sentral itu dipegang oleh London, karena London itu memegang si pagi jam perdagangan pasar London, dan perdagangan pasar New York itu sesi sore, sehingga lebih dikuasai oleh London. Namun London dan New York ini merupakan ibaratnya pasar uang yang utama gitu. Kemudian dalam pembahasan ini itu ada Special Drawing Right atau SDR, yang mana SDR ini adalah catatan pembukuan IMF. Nah, tujuannya SDR ini untuk aset utama cadangan dalam sistem moneter internasional. Dan SDR ini dianggap sebagai nilai pada 1996, SDR itu sepertinya tidak akan menjadi aset cadangan utama lagi. Karena SDR itu dianggap tidak bisa menjadi mata uang dengan baik gitu, sehingga SDR itu diputuskan ditinggalkan karena tidak memiliki safety net atau jaringan pengaman. Selain itu, masyarakat itu kurang antusiasme menggunakan SDR karena mereka itu lebih menganggap bahwa dolar dan mata uang lainnya itu lebih fleksibel dan lebih baik dari SDR. Dan akses resmi SDR itu terbatas gitu. Kalau misalkan dolar dan mata uang lainnya itu lebih fleksibel. Dan aksesnya itu untuk siapa saja. Kemudian European Monetary System itu atau disingkat EMS itu merupakan sistem yang diciptakan oleh kelompok negara Eropa pada tahun 1979-an. Dan ini tuh merupakan langkah untuk kembali kepada kurs mata uang tetap. Dalam sistem ini tuh disediakan sarana dana kerjasama moneter Eropa. Mereka itu ingin menjaga nilai mata uang mereka, dan kurs EMS itu cenderung lebih fleksibel. Dan EMS ini pernah mengalami permasalahan yang mana kan di sistem mengambang terkendali itu harusnya kan gimana ya, sistem kurs itu sebenarnya mengambang, tapi tetap ada batasan-batasan tertentu. Dan EMS ini pernah mengalami devaluasi di atas 15% di atas dan 15% di bawah kurs sentral yang disetujui, sehingga walaupun begitu EMS tetap hidup, tapi pada akhirnya EMS ini mengalami berbagai permasalahan tersebut. Kemudian terakhir itu euro. Euro ini dikeluarkan History of Man pada tahun 1996, dan euro itu memiliki pengaruh penting dan bisa disebut sama pentingnya dengan dolar AS, dolar Amerika Serikat waktu itu. Seperti itu. Dan faktor-faktor akhir pertumbuhan atau kemerosotan pasar devisa Amerika Utara dan Eropa itu karena kemunculan Uni Moneter Eropa, bank-bank sentral berhenti menargetkan kurs tidak realistis, dan pialang elektronik Reuters yang menyediakan mesin pialang mata uang elektronik. Itu pembahasannya. Dan intinya itu dari pembahasan kami itu ada beberapa sistem yang diterapkan dalam sistem moneter internasional, dan kami telah menjelaskan sejarah-sejarahnya dan peran IMF dan Bank Dunia itu sendiri. Segitu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Enggak, boleh teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan moneter internasional ini? Boleh sebutkan nama ya. Saya Bu izin bertanya Bu. Silakan. Muhammad Iqbal di NPM 151. Oke, silakan Iqbal. Yang ingin saya tanyakan terkait sistem moneter internasional sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ica, Novi, sama Puani tadi. Mungkin sedikit intro aja, kan selama 5 tahun terakhir ini tren orang yang bertransaksi online itu sendiri rata-rata
mulai menggunakan mata uang kripto. Nah, di mana mata uang kripto ini sendiri mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai platform transaksi yang ada. Nah, namun sampai sekarang pun kurs kripto sendiri belum memiliki standar tertentu untuk untuk mata uangnya itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat kalian jika konsep tadi gold standard, sebagaimana yang udah kalian jelaskan tadi, bisa diterapkan di ini mata uang kripto ini. Jadi dan juga ini juga tadi kan juga disebutkan juga IMF kan juga memiliki tujuan untuk memastikan stabilitas sistem moneter internasional. Nah, sementara si mata uang kripto ini sendiri sangat fluktuatif. Nah, itu bagaimana menurut kalian jika si gold standard ini diterapkan ke mata uang kripto itu? Terima kasih. Enggak, gimana kamu tampung dulu atau langsung dijawab? Maaf Ibu, boleh diulang tidak pertanyaannya, tadi saya keluar sendiri. Oke, diulang aja ya. Langsung aja. Jadi kan mata uang kripto ini kan mata uang yang fluktuatif. Nah, sementara di berbagai platform aplikasi kayak e-commerce, nggak cuma e-commerce aja sih, mungkin di aplikasi yang lain juga itu mulai menggunakan ini kayak aset kripto gitu loh untuk transaksinya. Nah, sementara si kripto ini belum ditetapkan standarnya untuk misalkan memastikan gold standar atau bagaimananya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sendiri, bagaimana pendapat kalian jika si sistem jika si konsep gold standard yang udah kalian jelaskan tadi diterapkan ke aset kripto atau mata uang kripto ini sendiri untuk bertransaksi? Oh, baik, terima kasih. Ada yang mau jawab? Mungkin Iqbal, aku nyoba jawab. Sebenarnya untuk pembayaran itu kan tergantung pihak-pihak yang bersangkutan. Jika pihak yang bersangkutan kayak sistem moneter ini juga kan tergantung pihak mana yang berkaitan, yang setuju. Jadi untuk pembayaran menggunakan kripto itu menurut saya tidak masalah selagi negara itu atau Ya, halo. Suaranya terputus, punten. Enggak, boleh sama temennya yang lain, silakan. Iya, Bu. Terdengar nggak, Bu? Oke, sudah, silakan. Halo. Iya, jadi. Ya. Jadi saya lanjutkan yang ya Iqbal. Jadi intinya tidak masalah sementara individu atau pihak yang berkaitan itu menyetujuinya. Tapi di Indonesia sendiri, setahu saya kripto itu hanya untuk diperdagangkan, belum untuk sebagai alat pertukaran jual beli seperti itu. Bu mau coba menambahkan juga kan tadi itu kata Iqbal ya kalau uang kripto itu kan nggak ada standarnya, terus dia itu berfluktuasi gitu ya, apa kayak naik turun gitu, bisa diterapkan apa enggak? Kalau menurut saya itu kan tadi juga dijelasin yang sistem kurs mengambang itu juga sistemnya itu kan berfluktuatif gitu, fluktuasi apa ya intinya naik turun terus kan, terus bisa digunakan sampai sekarang. Nah itu kayaknya yang uang kripto juga bisa diterapkan ke sistem ini, jadi orang-orang apa ya bisa membeli sesuatu gitu melalui uang digital. Mungkin kedepannya bisa ada kebijakan dari bank sentralnya gitu atau dari sananya buat menciptakan standar tersendiri buat uang kripto gitu. Tapi kalau menurut saya memang bisa diterapkan sepertinya, soalnya kan sama gitu kasusnya kayak yang mengambang itu sifatnya itu berubah-ubah gitu Bu. Kalau dari saya.
Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Gimana Iqbal? Sebenarnya sudah cukup penjelasan dari teman-teman. Dan karena kripto juga kan sudah dilegalkan di Indonesia ya. Dan ada peraturannya, beberapa peraturan gitu. Di antaranya itu peraturan Bapeti nomor 2 tahun 2019 dan lainnya. Jadi mungkin ada kemungkinan bahwa mata uang itu akan bisa jadi menggunakan standar emas, dan itu mungkin kiblatnya juga akan kiblat dolar lagi gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, dan menurut kami itu bisa saja digunakan asal memiliki aturan yang sesuai nantinya. Oke, gimana Ya, Iqbal? terima kasih, cukup jelas Bu tadi yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Clarissa, Dian Puani dan juga Novi. Mungkin sudah cukup sedikit memberikan sedikit insight. Oke, siap. Baik, atur nuhun Iqbal dan juga kelompok 5. Mangga, yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya, Bu. Ya. Silakan. Siapa? Oh, Jovi. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Jovi dengan NPM terakhir 120. Saya mau bertanya mengenai berdasarkan kasus yang tahun 1997, krisis keuangan yang terjadi di Asia. Nah, jadi kan IMF ini tuh gagal dalam melaksanakan stabilitas sistem moneter internasional. Nah, mengapa bisa terjadi, terutama di negara-negara Asia pada negara Indonesia? Itu aja pertanyaan saya. Oke, maksudnya solusinya itu gimana? Alasan kenapa bisa terjadi karena gagalnya itu, Bu. Oke, silakan kelompok 5, Mangga. Mau konfirmasi kenapa krisis keuangan di Amerika Serikat itu terjadi pada tahun 1973 gitu? 97, yang di Asia. 97. Oh, 1997. Iya. Para Jovi. Soalnya kan sistem dari IMF ini kan menjaga stabilitas sistem moneter internasional. Nah, kenapa pada tahun 97 itu bisa terjadi, terutama di negara Asia kayak Indonesia, Thailand? Apakah mereka gagal dalam melaksanakan tugasnya atau terjadi kesalahan? Oh, baiklah. Mohon minta waktu sebentar untuk Oke. Tadi yang pertanyaan Iqbal terkait kripto tuh jadi tadi sudah ke Indonesia gitu, dan ingin berpartisipasi untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang ada di Indonesia, dan ada beberapa misi gitu. Misalnya itu penutupan 16 bank swasta, penurunan subsidi pangan dan energi, dan menyarankan agar Bank Indonesia itu menaikkan iklim suku bunga. Namun ternyata usaha ini tuh malah gagal karena misalnya ya penutupan 16 bank swasta ini malah memicu penarikan dana besar-besaran pada bank-bank lain. Bahkan uangnya itu mencapai miliaran rupiah. Sehingga karena bukannya malah krisis ekonominya menjadi teratasi, tapi uang-uang itu kan diambil, otomatis bank itu tidak punya dana. Jadi mereka itu kemampuan untuk memberikan pinjaman itu menjadi terbatas, dan memberikan kredit itu menjadi terbatas kepada bank-bank yang ada. Sehingga krisis perbankan itu masih parah gitu. Namun meskipun ini tidak berhasil, IMF menerus membuat kesepakatan, dan salah satunya lagi itu karena IMF itu tidak pernah berusaha untuk melakukan sistem-sistem yang dibuat oleh Presiden